dengan subtema penyelenggaraan program studi profesi advokat. Untuk itu skors saya buka dan saya serahkan acara ini kepada moderator Bapak Dr. Samsudin Maulana Sinaga, SKM. Terima kasih, silakan. Sudah. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kepada kita semua yang hadir di tempat ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti seminar nasional yang akan kita laksanakan di tempat yang bahagia ini. Ibu Bapak, para peserta seminar yang saya muliakan, Perkumpulan Advokat Indonesia Peradin sebagai organisasi advokat tertua yang tahun ini genap 53 tahun terus berupaya untuk meningkatkan kualitas ilmu, amal para advokat supaya terampil baik, terampil maksimal untuk membela para kliennya maupun orang lain, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Untuk itu, Peradin dalam program kerjanya, selain melakukan diklat-diklat, maka pada masa yang akan datang, sebagai tindak lanjut dari Munas Peradin tahun yang lalu di Palembang, telah di-announce kepada seluruh peserta yang datang dari seluruh Indonesia untuk segera mengadakan pendidikan master advokat. Dan dalam tahun itu sampai sekarang kita sudah mengkaji, lalu hasil kajian itu kita coba akan paparkan sekarang dengan dua narasumber yang ada di depan kita kepada kita semua supaya bisa mengerti, memahami, dan bisa menyerap apa-apa saja nanti yang akan kita dengar bersama dari para profesor yang kebetulan menangani program Master Advokat di Kemenristek Dikti. Di depan kita semua, di samping kanan saya, kalau saya sudah kenal dari awal, karena saya satu alumni S3 di Universitas Parahyangan. Kalau program ini senior saya 1 tahun di atas saya. Kata pertama pada saat Parahyangan membuka program S3. Lalu saya angkatan kedua, ada kami 3 orang. Lalu Ibu Berdanet. Namun demikian, supaya sama-sama kita kenal, nama lengkap beliau Profesor Dr. Johannes Gunawan, SH LLM. Lahir di Bandung 12 November 52. Di hampir sebaya dengan saya juga 52. Pendidikan terakhir sebagaimana tadi detailnya Doktor Ilmu Hukum. Beliau juga aktif sebagai anggota Dewan Pendidikan Tinggi di Kemenristek Dikti. Lalu Ketua Tim Perguruan Tinggi Swasta. Lalu Ketua Tim Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lalu yang terakhir, sebagai Koordinator Tim Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Kemenristek Dikti. Dengan kurikulum tadi, dengan berbagai pengalaman dan kegiatan tadi, saya pikir sudah sangat tepat kita menghadirkan beliau untuk memberikan ilmu yang akan kita serap bersama. Lalu yang paling kiri, ibu kita yang cantik,
ini juga rekan saya ini waktu sama-sama kuliah. Jadi pertemuan kami tadi itu pertemuan di Mencamakan setelah lama tidak ketemu. Rupanya ketemu dan Tuhan mempertemukan kita dalam keadaan bahagia, sehat-sehat begitu. Nama lengkapnya Ibu Bernadette M. Waluyo, titelnya sama, Profesor Dr. SH, MH, dan CN. Ada CN-nya nih, kandidat notaris. Tapi ibu ini nggak mau jadi notaris, jadi kandidat aja terus begitu kan. Lahir di Gombang tahun 1958, masih lebih muda. Lalu kegiatan yang lain, anggota tim Nasional Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Kemudian anggota tim penilai pendirian perguruan tinggi swasta. Lalu anggota tim penilai guru besar Kemenristek Dikti. Jadi kalau ada di antara kita nanti yang mau guru besar, tapi sudah ada yang ketua LC Group untuk guru besar kan? Tidak perlu lagi juga kita mau guru besar lagi. Jadi nanti ibu ini yang menilai. Begitu kira-kira kurikulum VT singkat dari para narasumber kita yang dua ini. Mudah-mudahan dengan narasumber kita, kurikulum kita tadi, kita semakin akrab, semakin tahu satu sama lain. Seminar sebagaimana yang kita lihat di dalam whiteboard ini ya. Judulnya itu implementasi ini buka lagi apa yang laptopnya ini. Oh iya, ini. Temanya implementasi Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, sedangkan subtema penyelenggaraan program studi profesi advokat. Dengan nanti setelah mendapatkan katakanlah ijazah, maka di situ ditulis master advokat yang sangat berguna bagi kita semua. Dan ini adalah mungkin kita-kita kalau mengikuti nanti adalah jebolan pertama dari master advokat itu. Kepada para pembicara dan kita semua, fokus bahasan yang akan kita terima dari beliau-beliau ini telah menyangkut mengenai peraturan perundang-undangan sebagai dasar. Ada undang-undang dasar, ada undang-undang yang lain, ada 4 undang-undang. Jadi undang-undang dasar sendiri ada di pembukaan itu, di alinea ketiga disebut mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ada juga di pasal yang lain mengenai pendidikan berkelanjutan. Lalu ada di Undang-Undang Advokat, lalu ada di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, lalu ada juga di Undang-Undang Perguruan Tinggi, dan ada di putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi intinya di situ bahwa penyelenggaraan master advokat itu harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang mempunyai akreditasi B. Kira-kira itu yang disyaratkan utamanya. Begitu kira-kira yang dapat saya berikan penjelasan tingkat kepada kita semua. Mudah-mudahan para peserta dapat menyimak dengan baik sehingga nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada dua narasumber. Kami persilakan dengan hormat kepada Pak Johannes Talu Bernadette. Silakan siapa yang duluan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samsudin yang saya hormati, Pak Dirjen yang sekarang penggantinya Pak. Ibu dan Bapak advokat yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mohon izin saya berdiri saja karena saya anggota POPSI, Persatuan Orang Pendek seluruh Indonesia. Jadi kalau duduk tidak nampak. Ya baik Ibu dan Bapak, Pak Dirjen yang saya hormati. Ya, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya istilah master advokat itu tidak ada, Pak. Jadi mohon nanti kita simak bersama-sama mengenai hal ini, ya bagaimana berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi. 2 kali kami sudah bertemu dengan Pak Rambe, Pak Budiman dan Pak siapa lagi waktu itu? Pak Halim, Pak Sugiono, mana Sugiono? Subagio, beda dikit lah sama teman ya Pak. Dan terakhir kami pertemukan dengan Pak Dirjen langsung. Seyogianya Pak Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti akan hadir, hanya beliau mohon maaf karena dari Senin sampai hari ini masih di rumah sakit. Jadi urung untuk bisa hadir semula dan hadir tadi sudah WA ke saya ini Bapak. Baik, jadi yang akan saya sampaikan sebetulnya adalah mengenai hasil dari suatu tim yang ditugaskan pada saya pada tahun 2013 sampai 2014 mengenai reposisi kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Jadi seluruhnya Pak, baik program sarjana, magister, doktor, dan reposisi dan revitalisasi kurikulum 4 profesi, boleh dikatakan profesi apa ya, yang tradisional, yang tua, yaitu hakim, jaksa, advokat, dan notaris. Itu yang ditugaskan pada saya dan tim 2013-2014. Dan kami sudah melaporkan kepada Pak Dirjen pada waktu itu, Dirjen Dikti namanya, karena belum menjadikan Distek Dikti, masih Kemdikbud. Dan hasil itulah yang akan saya sajikan pada hari ini, dan Bapak, tentu saja dengan perkembangan-perkembangan yang terbaru dari peraturan perundang-undangan, tentunya di bidang pendidikan tinggi. Nah, saya akan mulai saja dengan mengemukakan untuk ini. Yang sini tidak jelas ya Pak. Yang sebelah sini bayarnya kurang. Ya baik Bapak. Jadi tujuan pada waktu itu kami tim ditugaskan. Pertama adalah yang 4 profesi tadi, hakim, jaksa, advokat, dan notaris. Saya beri warna merah di sini, warnanya merah ini. Untuk advokat khususnya yaitu menempatkan kembali jenis pendidikan, program pendidikan, dan penyelenggara pendidikan profesi hukum di Indonesia. Jadi menempatkan kembali, reposisi. Mengapa perlu direposisi? Karena pendidikan profesi terutama notaris dan advokat itu sekarang sudah boleh dikatakan salah di banyak perguruan tinggi itu sebagai pendidikan akademik, sehingga menjadi program magister kenotariatan. Nah, nanti saya tunjukkan pada Ibu dan Bapak bahwa yang namanya program magister itu tujuannya adalah untuk mengembangkan ilmu, Pak. Yang namanya program magister itu, atau program jenis pendidikannya akademik. Nah, oleh karena itu namanya program magister kenotariatan, maka tujuannya adalah mengembangkan ilmu. Padahal Ibu dan Bapak, yang namanya profesi notaris, ini contohnya saja, itu adalah tujuannya untuk keahlian khusus, yaitu membuat akta. Nah, ini sama sekali tidak tercapai kalau Ibu dan Bapak lihat di program-program notariat di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Itu ternyata tesisnya itu bisa hukum lingkungan, bisa hukum pidana, bisa hukum perdata. Jadi ketika membuat akta, mereka sama sekali tidak piawai gitu Pak.
sehingga banyak sekali angka yang keliru. Saya sendiri kebetulan di kementerian itu adalah yang menelaah mengenai pengusulan pendirian perguruan tinggi swasta baru. Nah, itu harus memeriksa akta-akta ini. Ada satu akta menurut Bapak yang akta yayasan yang didirikan oleh, ya tidak ada larangan, suami istri gitu, mendirikan yayasan. Lalu ketika saya baca nomor KTP suami dan nomor KTP istrinya itu sama persis. Lalu saya panggil notarisnya, kemudian saya bilang, mengapa begini? Oh ya Pak, maaf, salah. Saya perbaikinya tahu dengan Bapak bagaimana Pak, disilet itu Pak. Disilet, kemudian diganti dengan lembaran baru, ditempel lagi. Kan tidak bisa Pak begitu notaris. Nah ini contoh notaris produk setelah menjadi magister kenotariatan karena salah kamar Pak. Salah kamar. Nah ternyata di advokat juga terjadi gitu Pak, bukan salah kamar, tapi mohon maaf sekali dan Bapak, mohon maaf sekali saya kemukakan ini, tapi karena yang namanya, kan advokat itu profesi Pak, dia adalah profesi, karena itu punya organisasi profesi. Nah, tetapi sekarang pendidikan profesi itu mohon maaf sekali dan Bapak, tanpa bermaksud untuk menyinggung, tapi ada yang apa ya? Mohon maaf kalau saya sebutkan makan malam berbonus sertifikat gitu ya Pak. Ada yang ada hari Jumat dan Sabtu, kemudian selama 3 bulan jadilah dia advokat gitu ya Pak. Ini yang menurut hemat saya bukan soal salah kamar, tetapi apakah betul dalam waktu singkat ini bisa menghasilkan keahlian khusus sebagai advokat. Nah inilah yang menyebabkan pada tahun 2013 saya ditugasi untuk mereposisi, menempatkan kembali ke hitohnya pendidikan advokat ini, termasuk notaris, hakim, dan jaksa. Yang kesulitan saya memang hakim dan jaksa, karena itu ada unsur pejabat negaranya. Notaris juga, tapi dia punya undang-undang tersendiri yang lebih mudah untuk bisa direposisi. Nah, khusus untuk advokat kita bicarakan pada hari ini dan Bapak dengan harapan, saya kira Pak Ramli sudah mendengar sendiri dari Pak Dirjen pada waktu itu bahwa kalau Kementerian Ristek dan Dikti yang mengatur mengenai pendidikan tinggi itu kitab sucinya cuma satu, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang pendidikan tinggi. Di dalamnya diatur mengenai pendidikan profesi antara lain yang berlaku juga untuk pendidikan profesi advokat. Nah, kita akan bersama-sama Ibu dan Bapak mengkaji bagaimana reposisi pendidikan profesi advokat itu harus dilakukan. Dan Pak Dirjen menaruh harapan bahwa ini bisa segera diimplementasikan, ya, karena kalau nanti ada, menurut Pak Dirjen, saksinya Pak Ramli, kalau nanti ada orang bertanya apakah dia memang mengikuti pendidikan profesi advokat, kami punya di Kemristek Dikti namanya pangkalan data pendidikan tinggi. Jadi akan dicek saja di sana, oh memang betul dia adalah betul-betul lulusan pendidikan profesi advokat yang memang terdaftar dan legal dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang penting buat kami Bapak di Kemristek Dikti. Baik, kemudian Bapak. Lalu yang kedua, selain menempatkan kembali, tujuan tim yang dibentuk itu adalah merumuskan kompetensi lulusan pendidikan profesi advokat dalam hal ini. Jadi kompetensinya apa lulusan itu. Kemudian yang ketiga adalah memberikan model penyusunan kurikulum pendidikan. Jadi kurikulum pendidikan tinggi itu tidak seperti dulu menyusunnya, tetapi sudah ada tata cara formula yang baru untuk bisa menyusun kurikulum tersebut. Nah, itulah 3 tujuan dari tim yang dibentuk pada tahun 2013 dan laporannya sudah disampaikan kepada Pak Dirjen, bahkan sudah sampai ke Pak Menristek Dikti. Baik, Ibu dan Bapak, kita lanjutkan. Sebelum masuk ke dalam yang lebih rinci, saya ingin menjelaskan pada Ibu dan Bapak supaya persepsi kita sama mengenai struktur pendidikan tinggi di Indonesia.
Jadi Ibu dan Bapak nanti bisa menempatkan, oh ini tuh di sini tempatnya. Jadi kita, Ibu dan Bapak, mohon maaf saya tunjuknya di sini karena lebih jelas. Kita punya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12, Bapak, sering disebut sebagai Undang-Undang Dikti. Ini boleh dikatakan sebagai Undang-Undang BHP dulu yang dicabut oleh 9 malaikat di Mahkamah Konstitusi. Ternyata bukan malaikat juga ya, Pak. Ini strukturnya, Pak, berdasarkan Undang-Undang Dikti, ada jenis pendidikan, ada program pendidikan, dan ada program studi, Pak. Ini pengelompokannya. Kalau jenis pendidikan, Ibu dan Bapak, itu ada 3, yaitu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Nah, ini adalah jenis-jenis pendidikan. Saya sebutkan supaya kita sama persepsinya, Ibu dan Bapak, mohon maaf. Kalau jenis pendidikan akademik, tujuannya adalah bahwa lulusannya mampu mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi pengembangan ilmu, riset, menemukan teori baru, prinsip baru, dan sebagainya, itu ada di jenis pendidikan akademik. Ada jenis pendidikan vokasi, Pak. Kalau vokasi, tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan khusus, Pak. Jadi vokasi misalnya diploma 1 las bawah laut, itu keterampilan khusus, Pak. Vokasi misalnya di bidang yang sosial, misalnya akuntansi, itu ada diplomanya, vokasi. Nah, profesi itu adalah pendidikan tinggi yang lulusannya bertujuan supaya memiliki keahlian khusus. Nah, ini keahlian khususnya apa? Yaitu keahlian khusus misalnya kalau seperti tadi saya sebutkan, kalau notaris itu adalah keahlian khususnya membuat akta. Membuat akta kalau notaris itu. Jadi dia adalah termasuk jenis pendidikan profesi. Bukan untuk mengembangkan ilmu, tapi betul-betul untuk mempunyai keahlian khusus. Nah, advokat itu adalah masuk di dalam jenis pendidikan profesi, yaitu lulusannya diharapkan mempunyai keahlian khusus. Nah, nanti keahlian khususnya apa? Nanti saya tunjukkan hasil tim Bapak. Timnya juga sudah berdiskusi cukup panjang berulang kali dengan beberapa organisasi profesi. Pada waktu itu yang kami libatkan Radi pada waktu itu tahun 2013. Radi pada waktu itu masih lupa saya namanya. Nah, itu yang Ibu dan Bapak jenis pendidikan profesi. Jadi seperti tadi saya ceritakan, kalau notaris yang sebetulnya profesi jenis pendidikannya, dia dimasukkan sekarang menjadi magister kenotariatan, berarti magister kenotariatan itu ada di dalam jenis pendidikan akademik. Jadi salah kaprah, ya, dan ini memerlukan waktu untuk memperbaikinya. Kenapa? Karena Undang-Undang Jabatan Notaris mengatakan yang bisa jadi notaris adalah yang berpendidikan magister. Ini yang repotnya. Nah, ini mungkin harus sama dengan advokat, harus di MK-kan dulu ini. Kalau advokat sudah beres itu sekarang, tidak jadi masalah dengan putusan MK yang terakhir. Ya, nanti saya ceritakan juga. Lalu kalau advokat itu jelas masuk di pendidikan profesi. Nah, kalau pendidikan akademik, program pendidikannya itu sarjana, magister, doktor. Ini kalau jenis pendidikannya akademik, program pendidikannya sarjana, magister, doktor. Sehingga Ibu dan Bapak bisa mulai melihat kalau disebut master atau magister advokat, itu letaknya nanti ada di sini, Pak. Letaknya ada di program pendidikan ini, sarjana, magister di sini. Jenis pendidikannya tentu akademik. Nah, itu nanti keliru lagi, Pak. Kalau disebut magister advokat atau master advokat, keliru kamar lagi nanti. Nah, itu. Kemudian vokasi, Pak. Oh, saya sedikit memberikan informasi pada Ibu dan Bapak yang saya hormati. Dulu disebut S1, S2, S3.
sekarang sebetulnya tidak dikenal lagi istilah S1, S2, S3 di dalam peraturan perundang-undangan kita. Karena kita kalah sama Korea. Korea sudah sampai S8. HP-nya maksudnya Samsung. Pakai plus lagi ya Pak. Nah, kemudian kalau vokasi itu mulai dari program diploma 1, diploma 2, diploma 3 sampai kemudian ada magister terapan dan doktor terapan. Itu untuk pendidikan vokasi dan biasanya diselenggarakan oleh hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang merevisi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Advokat tadi. Jadi sekarang jelas sekali Bapak, dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini organisasi advokat tidak bisa menyelenggarakan sendiri pendidikannya, tetapi harus bekerjasama dengan pendidikan tinggi hukum, fakultas hukum yang bahkan akreditasinya disebut harus B gitu. Nah, kita akan ikut saja ini putusan Mahkamah Konstitusi karena kata Pak kata Ketua Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya Pak Mahfud, saya bersahabat tapi suka lupa karena dulu saya buat undang-undang BHP dicabut oleh beliau gitu Pak. Dan saya dendam sunat sampai sekarang. Tapi ya baik-baik saja sampai sekarang suka satu panel juga. Ya, jadi menurut Mahkamah Konstitusi tidak bisa tidak harus bekerja sama. Beliau Pak Mahfud mengatakan salah atau benar putusan Mahkamah Konstitusi harus dijalankan karena tidak ada upaya hukum apapun. Jadi salah atau benar ya sudah. Ya saya mengatakan pada beliau ya play God ya, memerankan sebagai Tuhan ya. Kalau Tuhan kan salah atau benar harus jalan. Ini juga tidak ada upaya hukum apapun. Oke. Baik Ibu dan Bapak. Jadi dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini jelas sekali sekarang bahwa organisasi advokat manapun tidak bisa menyelenggarakan pendidikan sendiri. Tadinya saya sudah mengungkapkan pada Pak Lambe bahwa hati-hati loh di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 kalau organisasi menyelenggarakan pendidikan, ya pendidikan tinggi apalagi, kemudian menerbitkan ijazah atau sertifikat, kena pidana dia. Pasal 67 dari Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Tapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini jelas sekali sekarang posisinya, ya, Ibu dan Bapak. Baik, saya kembali sebentar ke sebelumnya. Pendidikan profesi dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi, nah ini pasal 17 dari Undang-Undang Dikti. Pendidikan profesi dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerja sama dengan bisa dengan kementerian lain, LPNK dan atau, jadi kalau dan atau itu bisa salah satu atau kedua-duanya organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Jadi Undang-Undang Pendidikan Tinggi sendiri sudah menyatakan bahwa pendidikan profesi ini bisa diselenggarakan bekerja sama dengan organisasi profesi. Jadi sudah klop sekarang. Pokoknya harus ada kerjasama antara organisasi profesi dengan perguruan tinggi penyelenggara profesi, pendidikan profesi tersebut. Kita lanjutkan dengan Bapak. Nah, sekarang di dalam Undang-Undang Dikti disebutkan lagi di dalam pasal 24. Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan ini tadi sudah Bapak. Program profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kementerian tadi sudah. Program profesi menyiapkan profesional. Program profesi wajib memiliki dosen berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 tahun. Ini adalah syarat untuk dosen-dosen di nanti program pendidikan profesi. Jadi paling sedikit magister, ini sudah disebutkan di sini, lulusan program profesi dan atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan program magister dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun untuk pengalaman kerja sebagai advokat, ya, bahwa dia baru bisa memberikan kuliah di
program profesi advokat. Terus kemudian Bapak, nah di dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 12 tadi telah diterbitkan standar pendidikan tinggi dan Bapak dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015 ya, tentang standar nasional pendidikan tinggi. Kebetulan hampir semua Permendikbud saya yang menyusun dengan Prof. Bernadette, hampir seluruhnya, tidak seluruhnya, termasuk Permendikbud tentang standar nasional pendidikan tinggi ini. Di dalam pasal 16-nya disebutkan Bapak, masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 3 tahun akademik, artinya paling lama ya Pak, bukan paling sedikit, tapi paling lama. Untuk program profesi, termasuk program profesi advokat, paling lama setelah menyelesaikan program sarjana atau program diploma 4 atau sarjana terapan dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 SKS. Ini standarnya untuk pendidikan profesi, termasuk pendidikan profesi advokat. Jadi minimal bebannya adalah 24, paling lama 3 tahun. Lebih dari itu namanya DO, Pak. Namanya DO kalau lebih dari 3 tahun. Karena ini disebut paling lama. Nah ini standarnya untuk pendidikan profesi, termasuk pendidikan profesi advokat. Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan, bisa terpisah, bisa juga tidak terpisah dari program sarjana. Tapi kalau sekarang kita kan sudah menganut terpisah ya Pak. Lulusan sarjana hukum belum tentu semuanya mau melanjutkan ke pendidikan profesi advokat. Ada yang sarjana hukum terus jual bami, ada juga. Ada lulusan sarjana hukum yang kerja di bank, ada juga. Tapi ada juga lulusan sarjana hukum yang mau menjadi advokat, maka dia mengikuti pendidikan profesi advokat terlebih dahulu. Nah ini berarti kita menganggap memang terpisah antara pendidikan sarjana dengan pendidikan profesi advokatnya. Kemudian perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum. Artinya gini memang Pak, supaya tidak disalah tafsirkan. Tadi maksimum pendidikan profesi advokat kan 3 tahun ya Pak. Kalau dia lebih dari itu belum lulus juga DO. Tapi bisa sebuah pendidikan atau program profesi advokat menentukan kalau di tempat kami maksimum itu 2 tahun, boleh Pak. Kalau lebih dari 2 tahun DO Anda, itu diperkenankan. Ya, itu bunyi peraturan perundang-undangannya, khususnya di Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Kemudian dengan Bapak di pasal 25-nya Permendikbud yang sama disebutkan mahasiswa program profesi ya, dalam hal ini profesi advokat ya, dinyatakan lulus apabila, jelas sekali Pak ukurannya. Jadi dinyatakan lulus apabila 1. Telah menempuh seluruh beban belajar yang 24 SKS tadi, yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi. Nah, namanya capaian pembelajaran itu adalah bahasa Inggrisnya learning outcome, yang artinya adalah sudah memenuhi kompetensi sebagai advokat. Itu yang kedua. Indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 3 atau 3,00. Nah, kalau pakai IPK berarti kan ini norma-norma yang berlaku di perguruan tinggi karena memang dilakukan di perguruan tinggi. Jadi ukurannya itu untuk dinyatakan lulus sebagai advokat. Kemudian Bapak harus 24 SKS, lulus semuanya, IPK-nya minimum 3,0, baru dinyatakan lulus sebagai profesi advokat, sebagai advokat. Terus Bapak, mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak, nah ini mahasiswa yang dinyatakan lulus dari program profesi advokat berhak apa? 1. Ijazah bagi lulusan program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan.
Jadi ijazah itu hanya diberikan untuk lulusan program magister, sarjana, magister, dan doktor yang namanya ijazah. Kalau program profesi berarti bukan ijazah namanya, Pak. Nah, apa ini namanya? Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi. Jadi dia akan memperoleh sertifikat profesi sebagai advokat. Hak berikutnya apa? Sertifikat kompetensi ini tidak berlaku, maka karena sertifikat kompetensi yang namanya kompetensi itu bukan profesi, tetapi adalah seperti tadi saya sebutkan, itu adalah keterampilan. Contohnya tadi las bawah laut, kemudian akuntansi, kameramen gitu, yang terampil itu, Pak. Nah, karena itu saya heran pada waktu itu BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu namanya sudah salah kaprah, itu katanya mau menguji para advokat katanya. Sudah Pak. Pakai detail CLA. Waduh. Ada contohnya, Pak? Ada contohnya ya? Bukan CLA. Ya, itu harus diperbaiki, Pak, karena saya sebetulnya tidak rela yang namanya advokat itu profesi. Bukan kompetensi, Pak. Bukan sama dengan para yang punya keterampilan. Dia punya keahlian khusus. Wah. Iyalah, Pak. Percayalah, Pak. Ya. Nah, ini juga harus diperbaiki karena tentu Ibu dan Bapak juga tidak mau disamakan dengan yang terampil itu. Karena Ibu dan Bapak bukan terampil, tapi memiliki keahlian khusus. Bukan keterampilan, tapi keahlian khusus. Yang berikutnya, Ibu Pak, mahasiswa yang dinyatakan lulus dari program profesi berhak memperoleh gelar, Pak. Jadi kalau Ibu dan Bapak selesai dari atau nanti Ibu dan Bapak menyelenggarakan program pendidikan profesi advokat, yang selesai dari situ berhak atas gelar. Gelarnya adalah advokat, Pak. Jadi advokat itu bukan sebutan lagi, dia adalah gelar, Pak. Notaris gelar, dokter gelar. Kalau lulusan fakultas kedokteran yang sarjana itu kan ST. Kalau lulusan dari S sarjananya adalah teknik, ST kan, sok tahu. Kalau SHLN seperti saya, Pak, susah hidup, lama-lama mati. Karena gaji saya cuma 10 koma, Pak. Tanggal 10 sudah koma. Kalau Ibu dan Bapak, Pak, sampai akhir abad nggak mati-mati ya, Pak. Kalau saya 10 koma, tanggal 10 sudah koma. Gaji saya. Oke, terus hujan, Pak. Jadi sekali lagi, advokat itu gelar, Pak. Ini Pak Rambe sudah dengar sendiri dari Pak Dirjen, ya, Pak. Dari Pak Direktur sudah mendengar sendiri. Dan itu nanti diletakkan di belakang, Pak. Seperti notaris, seperti magister, seperti juga gelar profesi lainnya. Akuntan itu kan di belakang. Advokat itu nanti juga di belakang. Jadi sekali lagi itu adalah gelar sekarang, bukan sebutan lagi. Gelar setelah mengikuti pendidikan profesi atau program profesi advokat. Lalu surat keterangan pendamping ijazah, kecuali surat keterangan pendamping ijazah itu tidak berlaku untuk sertifikat karena dia hanya berlaku untuk yang memperoleh ijazah. Jadi konkretnya ya, kalau nanti program pendidikan profesi ini diselenggarakan oleh organisasi profesi advokat dengan perguruan tinggi, maka Ibu dan Bapak atau peserta program profesi ini memperoleh sertifikat profesi dan gelar advokat. Lamanya maksimum 3 tahun. Tetapi pada umumnya program profesi adalah 1 tahun. 1 tahun. 24 SKS diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Nah, ini saya Pak Ambil sudah dengar sendiri. Pak Dirjen saya itu sudah menyatakan kalau memang lulusan program profesi advokat ini kan 1 tahun ya Pak, dia dapat gelar advokat,
dia ingin menjadi magister hukum, bukan magister advokat, bukan master advokat, menjadi MH, maka dia tinggal menambah pendidikan 1 tahun lagi. Ini yang namanya dilanjutkan. Pendidikan profesinya 1 tahun, dapat gelar advokat, bundling, itu bundling. Ini Pak Budiman juga ikut pada waktu itu. Bundling ditambah 1 tahun lagi, tapi itu bukan pendidikan profesi. Kalau itu betul-betul pendidikan akademik. Dia belajar teori lagi dan sebagainya 1 tahun, jadilah dia magister hukum. Jadi kalau ini dibundling, sekali tempuh dia dapat 2 gelar loh Pak, advokat dan MH, dalam waktu yang singkat 2 tahun. Ini adalah tawaran dari Pak Dirjen. Sudah putus Pak ya? Sudah putus. Ya, jadi ini yang mari kita dukung bersama gitu Pak. Ini adalah jalan keluar yang menurut hemat saya paling bagus gitu ya Pak. Paling elegan gitu. Demikian juga nanti notaris sama. Notaris itu cukup 1 tahun 24 SKS, tapi betul-betul di drill untuk bisa ahli membuat akta. Udah titik. Kalau profesi advokat betul-betul dia digembleng untuk bisa tadi keahlian khusus namanya bikin gugatan, bikin. Nah itu nanti kita rumuskan Pak. Keahlian khususnya apa untuk seorang advokat itu. Selesai ya itu diberikan gelar advokat. Kalau dia tetap mau menjadi magister, silahkan ikut 1 tahun lagi di program magister hukum. Tentu yang lulusan program profesi advokat akan diperhitungkan SKS-nya. Ditambah 1 tahun lagi magister ya, MH. Nah ini adalah desain ke depan. Notaris juga sama. 1 tahun dapat gelar notaris. Kalau mau jadi magister ikut 1 tahun lagi. Tapi magisternya bukan magister kenotariatan loh, tapi adalah magister hukum. Tidak ada magister kenotariatan, itu salah kamar lagi nanti. Gitu, Pak. Terus ini gelar profesi advokat. Di dalam undang-undang IKI disebutkan lulusan program profesi. Jadi Ibu dan Bapak, ini lebih mudah bagi saya berbicara di depan Ibu dan Bapak karena habitatnya sama, bicara hukum. Kalau saya dibicara di tempat lain susah Pak. Ya, saya harus menjelaskan terlebih dahulu. Ini dasar hukumnya. Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi. Jadi advokat itu gelar profesi dan ada dasarnya, bukan sembarangan Pak kita. Gelar profesi diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi. Jadi memang yang bisa memberikan gelar adalah perguruan tinggi. Gelar profesi ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama dengan organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Ini benar Bapak konkretnya nanti. Jadi kalau Ibu dan Bapak sekarang organisasi profesi ingin menyelenggarakan program profesi advokat, silahkan cari mitranya dulu. Mitra perguruan tinggi yang menurut Mahkamah Konstitusi adalah harus berakreditasi B. Nah nanti siapa yang mengajukan proposalnya? Yang mengajukan proposalnya ke Kemdikbud itu bukan organisasi profesi, tetapi adalah perguruan tingginya. Tapi proposal itu isinya antara lain adalah misalnya mengenai desain kurikulumnya. Itu didesain bersama-sama antara perguruan tinggi dengan organisasi profesi. Sekali lagi yang paling tahu organisasi profesi. Perguruan tinggi nggak tahu, tapi organisasi profesi yang paling tahu. Jadi kurikulumnya didesain bersama. Kemudian nanti proses pembelajarannya, apakah harus magang, harus apa, didesain bersama.
Kemudian nanti ujiannya juga didesain bersama antara perguruan tinggi dengan organisasi profesi. Ya, bisa saja pelaksanaannya oleh organisasi profesi, tapi materi ujiannya itu didesain bersama-sama karena ujian itu adalah untuk menguji apa yang sudah ditetapkan di dalam kurikulum. Nah, dengan demikian kemitraannya antara perguruan tinggi dengan organisasi profesi itu jelas dalam bidang apa saja. Nah, perguruan tinggi berwenang memberikan gelar profesi setelah lulus ujian ini. Gelar profesi ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama dengan organisasi profesi. Gelar profesi terdiri atas ini gelar profesi, dan kalau di kedokteran ada yang disebut spesialis. Nanti ada SP apa gitu, SP apa ya Pak Triuna? Kan Ibu kan dokter. Ya. Sertifikat profesi Pak di Undang-Undang Pendidikan Tinggi merupakan pengakuan untuk melakukan praktek profesi. Itu adalah sertifikat profesi yang nanti dikeluarkan oleh organisasi profesi bersama-sama dengan perguruan tinggi. Supaya tidak ada dusta di antara kita, kalau dengan subtema penyelenggaraan program studi profesi advokat. Untuk itu skors saya buka dan saya serahkan acara ini kepada moderator Bapak Dr. Samsudin Maulana Sinaga, SHM. Terima kasih, saya persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kepada kita semua yang hadir di tempat ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti seminar nasional yang akan kita laksanakan di tempat yang bahagia ini. Ibu Bapak, para peserta seminar yang saya muliakan, Perkumpulan Advokat Indonesia Peradin sebagai organisasi advokat tertua yang tahun ini genap 53 tahun terus berupaya untuk meningkatkan kualitas ilmu, amal para advokat supaya terampil baik, terampil maksimal untuk membela para kliennya maupun orang lain, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Untuk itu, Peradin dalam program kerjanya, selain melakukan diklat-diklat, maka pada masa yang akan datang, sebagai tindak lanjut dari Munas Peradin tahun yang lalu di Palembang, telah di-announce kepada seluruh peserta yang datang dari seluruh Indonesia untuk segera mengadakan pendidikan master advokat. Dan dalam tahun itu sampai sekarang kita sudah mengkaji, lalu hasil kajian itu kita coba akan paparkan sekarang dengan dua narasumber yang ada di depan kita kepada kita semua, supaya bisa mengerti, memahami, dan bisa menyerap apa-apa saja nanti yang akan kita dengar bersama dari para profesor yang kebetulan menangani program Master Advokat di Kemendikbud Dikti. Di depan kita semua, di samping kanan saya, kalau saya sudah kenal dari awal, karena saya satu alumni S3 di Universitas Parahyangan. Kalau program ini senior saya 1 tahun di atas saya. Kata pertama pada saat Parahyangan membuka program S3. Lalu saya angkatan kedua,
ada kami 3 orang, lalu Ibu Perdana. Namun demikian, supaya sama-sama kita kenal, nama lengkap beliau Profesor Dr. Johannes Gunawan, SH LLM. Lahir di Bandung 12 November 52. Jadi hampir sebaya dengan saya juga 52. Pendidikan terakhir, sebagaimana tadi detailnya, doktor ilmu hukum. Beliau juga aktif sebagai anggota Dewan Pendidikan Tinggi di Kemenristek Dikti. Lalu ketua tim perguruan tinggi swasta. Lalu ketua tim perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lalu yang terakhir, sebagai koordinator tim hukum, biro hukum dan organisasi Kemenristek Dikti. Dengan kurikulum tadi, dengan berbagai pengalaman dan kegiatan tadi, saya pikir sudah sangat tepat kita menghadirkan beliau untuk memberikan ilmu yang akan kita serap bersama. Lalu yang paling kiri, ibu kita yang cantik, ini juga rekan saya ini waktu sama-sama kuliah. Jadi pertemuan kami tadi itu pertemuan di Meja Makan setelah lama tidak ketemu. Rupanya ketemu dan Tuhan mempertemukan kita dalam keadaan bahagia, sehat-sehat begitu. Nama lengkapnya Ibu Bernadette M. Waluyo, titelnya sama, Profesor Dr. SH, MH, dan CN. Ada CN-nya nih, kandidat notaris. Tapi ibu ini nggak mau jadi notaris, jadi kandidat aja terus begitu kan. Lahir di Gombang tahun 1958, masih lebih muda. Lalu kegiatan yang lain, anggota tim Nasional Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Kemudian anggota tim penilai pendirian perguruan tinggi swasta. Lalu anggota tim penilai guru besar Kemenristek Dikti. Jadi kalau ada di antara kita nanti yang mau guru besar, tapi sudah ada yang ketua LC Group guru besar kan? Tidak perlu lagi dibawa kita mau kita guru besar lagi. Jadi nanti ibu ini yang menilai. Begitu kira-kira kurikulum VT singkat dari para narasumber kita yang gue ini. Mudah-mudahan dengan narasumber kita, kurikulum kita tadi, kita semakin akrab, semakin tahu satu sama lain. Seminar sebagaimana yang kita lihat di dalam whiteboard ini ya. Judulnya itu implementasi ini buka lagi apa yang laptopnya ini. Oh iya, sudah ini. Temanya implementasi Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, sedangkan subtema penyelenggaraan program studi profesi advokat. Dengan nanti setelah mendapatkan katakanlah ijazah, maka di situ ditulis Master Advokat yang sangat berguna bagi kita semua. Dan ini adalah mungkin kita di sini kalau mengikuti nanti adalah jebolan pertama dari Master Advokat itu. Kepada para pembicara dan kita semua, fokus bahasan yang akan kita terima dari beliau-beliau ini telah menyangkut mengenai peraturan perundang-undangan sebagai dasar. Ada undang-undang dasar, ada undang-undang yang lain, ada 4 undang-undang. Jadi undang-undang dasar sendiri ada di pembukaan itu, di alinea ketiga disebut mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ada juga di pasal
yang lain mengenai pendidikan berkelanjutan. Lalu ada di Undang-Undang Advokat, lalu ada di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, lalu ada juga di Undang-Undang Perguruan Tinggi, dan ada di putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi intinya di situ bahwa penyelenggaraan master advokat itu harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang mempunyai akreditasi B. Kira-kira itu yang disyaratkan utamanya. Begitu kira-kira yang dapat saya berikan penjelasan singkat kepada kita semua. Mudah-mudahan para peserta dapat menyimak dengan baik sehingga nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada dua narasumber. Kami persilakan dengan hormat kepada Pak Johannes Talu Benaret. Silakan siapa yang duluan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samsudin yang saya hormati, Pak Dirjen yang sekarang penggantinya Pak. Ibu dan Bapak advokat yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mohon izin saya berdiri saja di Bapak, karena saya anggota POPSI, Persatuan Orang Pendek seluruh Indonesia. Jadi kalau duduk tidak nampak. Ya baik Ibu dan Bapak, Pak Dirjen yang saya hormati. Ya, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya istilah master advokat itu tidak ada, Pak. Jadi mohon nanti kita simak bersama-sama mengenai hal ini, ya bagaimana berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi. 2 kali kami sudah bertemu dengan Pak Amde, Pak Budiman dan Pak siapa lagi waktu itu? Pak Halim, Pak Sugiono, mana Sugiono? Subagio, beda dikit lah sama teman ya. Dan terakhir kami pertemukan dengan Pak Dirjen langsung. Seyogianya Pak Dirjen Kelembagaan PT Dikti akan hadir, hanya beliau mohon maaf karena dari Senin sampai hari ini masih di rumah sakit. Jadi urung untuk bisa hadir semula dan hadir tadi sudah WA ke saya ini Bapak. Baik, jadi yang akan saya sampaikan sebetulnya adalah mengenai hasil dari suatu tim yang ditugaskan pada saya pada tahun 2013 sampai 2014 mengenai reposisi kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Jadi seluruhnya Pak, baik program sarjana, magister, doktor, dan reposisi dan revitalisasi kurikulum 4 profesi, boleh dikatakan profesi apa ya, yang tradisional, yang tua, yaitu hakim, jaksa, advokat, dan notaris. Itu yang ditugaskan pada saya dan tim 2013-2014. Dan kami sudah melaporkan kepada Pak Dirjen pada waktu itu, Dirjen Dikti namanya, karena belum menjadikan Ristek Dikti, masih Kemdikbud. Dan hasil itulah yang akan saya sajikan pada hari ini, dan Bapak, tentu saja dengan perkembangan-perkembangan yang terbaru dari peraturan perundang-undangan, tentunya di bidang pendidikan tinggi. Nah, saya akan mulai saja dengan mengemukakan untuk ini. Yang sini tidak jelas ya Pak. Yang di sebelah sini bayarnya kurang. Ya baik Bapak. Jadi tujuan pada waktu itu kami tim ditugaskan pertama adalah yang 4 profesi tadi, hakim, jaksa, advokat, dan notaris. Saya beri warna merah di sini, warnanya merah ini.
untuk advokat khususnya, yaitu menempatkan kembali jenis pendidikan, program pendidikan, dan penyelenggara pendidikan profesi hukum di Indonesia. Jadi menempatkan kembali, reposisi. Mengapa perlu direposisi? Karena pendidikan profesi terutama notaris dan advokat itu sekarang sudah boleh dikatakan salah di banyak perguruan tinggi itu sebagai pendidikan akademik, sehingga menjadi program magister kenotariatan. Nah, nanti saya tunjukkan pada Ibu dan Bapak bahwa yang namanya program magister itu tujuannya adalah untuk mengembangkan ilmu, Pak. Yang namanya program magister itu, atau program jenis pendidikannya akademik. Nah, oleh karena itu namanya program magister kenotariatan, maka tujuannya adalah mengembangkan ilmu. Padahal Ibu dan Bapak yang namanya profesi notaris, ini contohnya saja, itu adalah tujuannya untuk keahlian khusus, yaitu membuat akta. Nah, ini sama sekali tidak tercapai kalau Ibu dan Bapak lihat di program-program notariat di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Itu ternyata tesisnya itu bisa hukum lingkungan, bisa hukum pidana, bisa hukum perdata. Jadi ketika membuat akta mereka sama sekali tidak piawai gitu, Pak. Sehingga banyak sekali akta-akta yang keliru. Saya sendiri kebetulan di kementerian itu adalah yang menelaah mengenai pengusulan pendirian perguruan tinggi swasta baru. Nah, itu harus memeriksa akta-akta ini. Ada satu akta menurut Bapak yang akta yayasan yang didirikan oleh, ya tidak ada larangan, suami istri gitu, mendirikan yayasan. Lalu ketika saya baca nomor KTP suami dan nomor KTP istrinya itu sama persis. Lalu saya panggil notarisnya, kemudian saya bilang, mengapa begini? Oh ya Pak, maaf, salah. Saya perbaikinya tahu Ibu dan Bapak bagaimana Pak, disilet itu Pak, disilet kemudian diganti dengan lembaran baru ditempel lagi, kan tidak bisa Pak begitu notaris. Nah, ini contoh notaris produk setelah menjadi magister kenotariatan karena salah kamar Pak, salah kamar. Nah, ternyata di advokat juga terjadi gitu Pak, bukan salah kamar, tapi mohon maaf sekali dan Bapak, mohon maaf sekali saya kemukakan ini. Tapi karena yang namanya, kan advokat itu profesi Pak, dia adalah profesi, karena itu punya organisasi profesi. Nah, tetapi sekarang pendidikan profesi itu mohon maaf sekali dan Bapak, tanpa bermaksud untuk menyinggung, tapi ada yang apa ya, mohon maaf kalau saya sebutkan makan malam berbonus sertifikat gitu ya Pak. Ada yang ada hari Jumat dan Sabtu, kemudian selama 3 bulan jadilah dia advokat gitu ya Pak. Ini yang menurut hemat saya bukan soal salah kamar, tetapi apakah betul dalam waktu singkat ini bisa menghasilkan keahlian khusus sebagai advokat. Nah, inilah yang menyebabkan pada tahun 2013 saya ditugasi untuk mereposisi, menempatkan kembali ke hitohnya pendidikan advokat ini, termasuk notaris, hakim, dan jaksa. Yang kesulitan saya memang hakim dan jaksa, karena itu ada unsur pejabat negaranya. Notaris juga, tapi dia punya undang-undang tersendiri yang lebih mudah untuk bisa direposisi. Nah, khusus untuk advokat kita bicarakan pada hari ini dan Bapak dengan harapan, saya kira Pak Ramli sudah mendengar sendiri dari Pak Dirjen pada waktu itu, bahwa kalau Kementerian Ristek dan Dikti yang mengatur mengenai pendidikan tinggi itu kitab sucinya cuma satu, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang pendidikan tinggi. Di dalamnya diatur mengenai pendidikan profesi ini, antara lain yang berlaku juga untuk pendidikan profesi advokat. Nah, kita akan bersama-sama Ibu dan Bapak mengkaji bagaimana reposisi pendidikan profesi advokat itu harus dilakukan. Dan Pak Dirjen menaruh harapan bahwa ini bisa segera diimplementasikan, ya, karena kalau nanti ada, menurut Pak Dirjen, saksinya Pak Ramli,
kalau nanti ada orang bertanya apakah dia memang mengikuti pendidikan profesi advokat, kami punya di Kemristek Dikti namanya pangkalan data pendidikan tinggi. Jadi akan dicek saja di sana, oh memang betul dia adalah betul-betul lulusan pendidikan profesi advokat yang memang terdaftar dan legal dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang penting buat kami, Bapak, di Kemristek Dikti. Baik, kemudian Bapak, lalu yang kedua, selain menempatkan kembali tujuan tim yang dibentuk, itu adalah merumuskan kompetensi lulusan pendidikan profesi advokat dalam hal ini. Jadi kompetensinya apa lulusan itu? Kemudian yang ketiga adalah memberikan model penyusunan kurikulum pendidikan. Jadi kurikulum pendidikan tinggi itu tidak seperti dulu menyusunnya, tetapi sudah ada tata cara formula yang baru untuk bisa menyusun kurikulum tersebut. Nah, itulah 3 tujuan dari tim yang dibentuk pada tahun 2013 dan laporannya sudah disampaikan kepada Pak Dirjen, bahkan sudah sampai ke Pak Menristek Dikti. Baik, kemudian Bapak, kita lanjutkan. Sebelum masuk ke dalam yang lebih rinci, saya ingin menjelaskan pada Ibu dan Bapak supaya persepsi kita sama mengenai struktur pendidikan tinggi di Indonesia. Jadi Ibu dan Bapak nanti bisa menempatkan, oh ini tuh di sini tempatnya. Jadi kita, Ibu dan Bapak, mohon maaf saya tunjuknya di sini karena lebih jelas. Kita punya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12, Bapak, sering disebut sebagai Undang-Undang Dikti. Ini boleh dikatakan sebagai Undang-Undang BHP dulu yang dicabut oleh 9 malaikat di Mahkamah Konstitusi. Ternyata bukan malaikat juga ya, Pak. Ini strukturnya, Pak, berdasarkan Undang-Undang Dikti, ada jenis pendidikan, ada program pendidikan, dan ada program studi, Pak. Ini pengelompokannya. Kalau jenis pendidikan, Ibu dan Bapak, itu ada 3, yaitu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Nah, ini adalah jenis-jenis pendidikan. Saya sebutkan supaya kita sama persepsinya, Ibu dan Bapak, mohon maaf. Kalau jenis pendidikan akademik, tujuannya adalah bahwa lulusannya mampu mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi pengembangan ilmu, riset, menemukan teori baru, prinsip baru, dan sebagainya, itu ada di jenis pendidikan akademik. Ada jenis pendidikan vokasi, Pak. Kalau vokasi tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan khusus, Pak. Jadi vokasi misalnya diploma 1 las bawah laut, itu keterampilan khusus, Pak. Vokasi misalnya di bidang yang sosial, misalnya akuntansi, itu ada diplomanya, Pak. Vokasi dia. Nah, profesi itu adalah pendidikan tinggi yang lulusannya bertujuan supaya memiliki keahlian khusus, Pak. Nah, ini keahlian khususnya apa? Yaitu keahlian khusus misalnya kalau seperti tadi saya sebutkan, kalau notaris itu adalah keahlian khususnya membuat akta, kalau notaris itu. Jadi dia adalah termasuk jenis pendidikan profesi, bukan untuk mengembangkan ilmu, tapi betul-betul untuk mempunyai keahlian khusus. Nah, advokat itu adalah masuk di dalam jenis pendidikan profesi, yaitu lulusannya diharapkan mempunyai keahlian khusus. Nah, nanti keahlian khususnya apa? Nanti saya tunjukkan hasil tim mengenai timnya juga sudah berdiskusi cukup panjang berulang kali dengan beberapa organisasi profesi. Pada waktu itu yang kami libatkan Radi pada waktu itu tahun 2013. Radi pada waktu itu masih Pak, lupa saya namanya. Nah, itu yang Ibu dan Bapak jenis pendidikan profesi. Jadi seperti tadi saya ceritakan, kalau notaris yang sebetulnya profesi jenis pendidikannya, dia dimasukkan sekarang menjadi magister kenotariatan, berarti magister kenotariatan itu ada di dalam jenis pendidikan akademik. Jadi salah kaprah, ya.
memerlukan waktu untuk memperbaikinya. Kenapa? Karena Undang-Undang Jabatan Notaris mengatakan yang bisa jadi notaris adalah yang berpendidikan magister. Ini yang repotnya. Nah, ini mungkin harus sama dengan advokat, harus di MK-kan dulu ini. Kalau advokat sudah beres itu sekarang, tidak jadi masalah dengan putusan MK yang terakhir. Ya. Nanti saya ceritakan juga. Lalu kalau advokat itu jelas masuk di pendidikan profesi. Nah, kalau pendidikan akademik, program pendidikannya itu sarjana, magister, doktor. Ini kalau jenis pendidikannya akademik, program pendidikannya sarjana, magister, doktor. Sehingga Ibu dan Bapak bisa mulai melihat kalau disebut master atau magister advokat, itu letaknya nanti ada di sini, Pak. Letaknya ada di program pendidikan ini, sarjana, magister di sini. Jenis pendidikannya tentu akademik. Nah itu nanti keliru lagi, Pak. Kalau disebut magister advokat atau master advokat, keliru kamar lagi nanti. Nah, kemudian vokasi, Pak. Oh, saya sedikit memberikan informasi pada Ibu dan Bapak yang saya hormati. Dulu disebut S1, S2, S3. Sekarang sebetulnya tidak dikenal lagi istilah S1, S2, S3 di dalam peraturan perundang-undangan kita. Karena kita kalah sama Korea. Korea sudah sampai S8. HP-nya maksudnya Samsung. Pakai plus lagi ya, Pak. Nah, kemudian kalau vokasi itu mulai dari program diploma 1, diploma 2, diploma 3 sampai kemudian ada magister terapan dan doktor terapan. Itu untuk pendidikan vokasi dan biasanya diselenggarakan oleh hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang merevisi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Advokat tadi. Jadi sekarang jelas sekali, Bapak, dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, organisasi advokat tidak bisa menyelenggarakan sendiri pendidikannya, tetapi harus bekerja sama dengan pendidikan tinggi hukum, fakultas hukum yang bahkan akreditasinya disebut harus B, gitu. Nah, kita akan ikut saja ini putusan Mahkamah Konstitusi karena kata Pak kata Ketua Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya Pak Mahfud, saya bersahabat tapi suka lupa karena dulu saya buat undang-undang BAP dicabut oleh beliau, dan saya dendam sunat sampai sekarang. Tapi ya baik-baik saja sampai sekarang, suka satu panel juga. Ya, jadi menurut Mahkamah Konstitusi tidak harus bekerja sama. Beliau Pak Mahfud mengatakan salah atau benar putusan Mahkamah Konstitusi harus dijalankan karena tidak ada upaya hukum apapun. Jadi salah atau benar ya sudah. Ya saya mengatakan pada beliau ya play God ya, memerankan sebagai Tuhan kan. Kalau Tuhan kan salah atau benar harus jalan. Ini juga tidak ada upaya hukum apapun. Oke. Baik Ibu dan Bapak. Jadi dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini jelas sekali sekarang bahwa organisasi advokat manapun tidak bisa menyelenggarakan pendidikan sendiri. Tadinya saya sudah mengungkapkan pada Pak Rambe bahwa hati-hati loh di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 kalau organisasi menyelenggarakan pendidikan, ya pendidikan tinggi apalagi, kemudian menerbitkan ijazah atau sertifikat, kena pidana dia. Pasal 67 dari Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Tapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini jelas sekali sekarang posisinya, ya Ibu dan Bapak. Baik, saya kembali sebentar ke sebelumnya. Pendidikan profesi dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi, nah ini pasal 17 dari Undang-Undang Dikti. Pendidikan profesi dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerja sama dengan kementerian lain, LPNK, dan atau, jadi kalau dan atau itu bisa salah satu atau kedua-duanya, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Jadi Undang-Undang Pendidikan Tinggi sendiri sudah menyatakan bahwa
pendidikan profesi ini bisa diselenggarakan bekerja sama dengan organisasi profesi. Jadi sudah klop sekarang, Pak. Pokoknya harus ada kerjasama antara organisasi profesi dengan perguruan tinggi penyelenggara profesi, pendidikan profesi tersebut. Kita lanjutkan dengan Bapak. Nah, sekarang di dalam Undang-Undang Dikti disebutkan lagi di dalam pasal 24. Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan ini tadi sudah ya Bapak. Program profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kementerian tadi sudah. Program profesi menyiapkan profesional. Program profesi wajib memiliki dosen berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 tahun. Ini adalah syarat untuk dosen-dosen di nanti program pendidikan profesi. Jadi paling sedikit magister, ini sudah disebutkan di sini, lulusan program profesi dan atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan program magister dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun untuk pengalaman kerja sebagai advokat, ya, bahwa dia baru bisa memberikan kuliah di program profesi advokat. Terus dengan Bapak, nah di dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 12 tadi telah diterbitkan standar pendidikan tinggi dan Bapak dalam Permendikbud Dikti nomor 44 tahun 2015 ya tentang standar nasional pendidikan tinggi. Kebetulan hampir semua Permendikbud Dikti saya yang menyusun dengan Prof. Bernadette, hampir seluruhnya, tidak seluruhnya, termasuk Permendikbud Dikti tentang standar nasional pendidikan tinggi ini. Di dalam pasal 16-nya disebutkan Bapak, masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 3 tahun akademik, artinya paling lama ya Pak, bukan paling sedikit, tapi paling lama. Untuk program profesi, termasuk program profesi advokat, paling lama setelah menyelesaikan program sarjana atau program diploma 4 atau sarjana 8 dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 SKS. Ini standarnya untuk pendidikan profesi, termasuk pendidikan profesi advokat. Jadi minimal bebannya adalah 24, paling lama 3 tahun. Lebih dari itu namanya DO, Pak. Namanya DO kalau lebih dari 3 tahun. Karena ini disebut paling lama. Nah ini standarnya untuk pendidikan profesi, termasuk pendidikan profesi advokat. Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan, bisa terpisah, bisa juga tidak terpisah dari program sarjana. Tapi kalau sekarang kita kan sudah menganut terpisah ya Pak. Lulusan sarjana hukum belum tentu semuanya mau melanjutkan ke pendidikan profesi advokat. Ada yang sarjana hukum terus jual bami, ada juga. Ada lulusan sarjana hukum yang kerja di bank, ada juga. Tapi ada juga lulusan sarjana hukum yang mau menjadi advokat, maka dia mengikuti pendidikan profesi advokat terlebih dahulu. Nah ini berarti kita menganut memang terpisah antara pendidikan sarjana dengan pendidikan profesi advokatnya. Kemudian perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum. Artinya gini, memang Pak, supaya tidak disalah tafsirkan. Tadi maksimum pendidikan profesi advokat kan 3 tahun ya Pak. Kalau dia lebih dari itu belum lulus juga DO. Tapi bisa sebuah pendidikan atau program profesi advokat menentukan kalau di tempat kami maksimum itu 2 tahun, boleh Pak. Kalau lebih dari 2 tahun DO Anda, itu diperkenankan. Ya, itu bunyi peraturan perundang-undangannya, khususnya di Permendikbud Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Kemudian dengan Bapak di pasal 25-nya Permendikbud Dikti yang sama disebutkan mahasiswa program profesi ya, dalam hal ini profesi advokat ya, dinyatakan lulus apabila jelas sekali Pak ukurannya
Jadi dinyatakan lulus apabila satu, telah menempuh seluruh beban belajar yang 24 SKS tadi, yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi. Namanya capaian pembelajaran itu adalah bahasa Inggrisnya learning outcome, yang artinya adalah sudah memenuhi kompetensi sebagai advokat. Itu yang kedua. Indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 3 atau 3,00. Nah, kalau pakai IPK berarti kan ini norma-norma yang berlaku di perguruan tinggi, karena memang dilakukan di perguruan tinggi. Jadi ukurannya itu untuk dinyatakan lulus sebagai advokat. Ibu dan Bapak, harus 24 SKS, lulus semuanya, IPK-nya minimum 3,0, baru dinyatakan lulus sebagai profesi advokat, sebagai advokat. Terus, Bapak, mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak, nah ini, mahasiswa yang dinyatakan lulus dari program profesi advokat berhak apa? Satu, ijazah bagi lulusan program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan. Jadi ijazah itu hanya diberikan untuk lulusan program magister, sarjana, magister, dan doktor, yang namanya ijazah. Kalau program profesi berarti bukan ijazah namanya, Pak. Nah, apa ini namanya? Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi. Jadi dia akan memperoleh sertifikat profesi sebagai advokat. Hak berikutnya apa? Sertifikat kompetensi ini tidak berlaku, Bapak, karena sertifikat kompetensi, yang namanya kompetensi itu bukan profesi, tetapi adalah seperti tadi saya sebutkan, itu adalah keterampilan. Contohnya tadi las bawah laut, kemudian akuntansi, kameramen gitu, yang terampil itu, Pak. Nah, karena itu saya heran pada waktu itu BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu namanya sudah salah kaprah, itu katanya mau menguji para advokat katanya. Sudah, Pak. Pakai titel CLA. Waduh. Ada contohnya, Pak? Ada contohnya ya? Bukan CLA. Ya, itu harus diperbaiki, Pak, karena saya sebetulnya tidak rela. Yang namanya advokat itu profesi, bukan kompetensi, Pak. Bukan sama dengan para yang punya keterampilan. Dia punya keahlian khusus. Wah. Iyalah, Pak, percayalah, Pak. Ya. Nah, ini juga harus diperbaiki karena tentu Ibu dan Bapak juga tidak mau disamakan dengan yang terampil itu, karena Ibu dan Bapak bukan terampil, tapi memiliki keahlian khusus, bukan keterampilan, tapi keahlian khusus. Yang berikutnya, Ibu dan Bapak, mahasiswa yang dinyatakan lulus dari program profesi berhak memperoleh gelar, Pak. Jadi kalau Ibu dan Bapak selesai dari atau nanti Ibu dan Bapak menyelenggarakan program pendidikan profesi advokat, yang selesai dari situ berhak atas gelar. Gelarnya adalah advokat, Pak. Jadi advokat itu bukan sebutan lagi, dia adalah gelar, Pak. Notaris gelar, dokter gelar. Kalau lulusan fakultas kedokteran yang sarjana itu kan estet. Kalau lulusan dari sarjananya adalah teknik, ST kan, so tahu. Kalau SHLN seperti saya, Pak, susah hidup, lama-lama mati. Karena gaji saya cuma 10 koma, Pak. Tanggal 10 sudah koma. Kalau Ibu dan Bapak, Pak, sampai akhir abad nggak mati-mati ya, Pak. Kalau saya 10 koma, tanggal 10 dan koma gaji saya. Oke, terus. Jadi sekali lagi, advokat itu gelar, Pak. Ini Pak Rambe sudah dengar sendiri, dari Pak Dirjen, ya, Pak. Dari Pak Direktur sudah mendengar sendiri. Dan itu nanti diletakkan di belakang, Pak. Seperti notaris, seperti magister, seperti juga gelar profesi lainnya. Akuntan itu kan di belakang, ya. Advokat itu nanti juga di belakang.
Jadi sekali lagi itu adalah gelar sekarang, bukan sebutan lagi. Gelar setelah mengikuti pendidikan profesi atau program profesi advokat. Lalu surat keterangan pendamping ijazah, kecuali surat keterangan pendamping ijazah itu tidak berlaku untuk sertifikat karena dia hanya berlaku untuk yang memperoleh ijazah. Jadi konkretnya ya, kalau nanti program pendidikan profesi ini diselenggarakan oleh organisasi profesi advokat dengan perguruan tinggi, maka ibu dan bapak atau peserta program profesi ini memperoleh sertifikat profesi dan gelar advokat. Lamanya maksimum 3 tahun, tetapi pada umumnya program profesi adalah 1 tahun. 1 tahun, 24 SKS diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Nah, ini saya Pak Lambe sudah dengar sendiri. Pak Dirjen saya itu sudah menyatakan kalau memang lulusan program profesi advokat ini kan 1 tahun ya Pak, dia dapat gelar advokat, dia ingin menjadi magister hukum, bukan magister advokat, bukan master advokat, menjadi MH, maka dia tinggal menambah pendidikan 1 tahun lagi. Ini yang namanya dilanjutkan. Pendidikan profesinya 1 tahun, dapat gelar advokat, bundling, itu bundling. Ini Pak Budiman juga ikut pada waktu itu. Bundling ditambah 1 tahun lagi, tapi itu bukan pendidikan profesi. Kalau itu betul-betul pendidikan akademik. Dia belajar teori lagi dan sebagainya 1 tahun, jadilah dia magister hukum. Jadi kalau ini dibundling, sekali tempuh dia dapat 2 gelar loh Pak, advokat dan MH dalam waktu yang singkat, 2 tahun. Ini adalah tawaran dari Pak Dirjen. Sudah putus Pak ya? Sudah putus. Ya, jadi ini yang mari kita dukung bersama gitu Pak. Ini adalah jalan keluar yang menurut hemat saya paling bagus gitu ya Pak. Paling elegan gitu. Demikian juga nanti notaris sama. Notaris itu cukup 1 tahun 24 SKS, tapi betul-betul di drill untuk bisa ahli membuat akta. Udah titik. Kalau profesi advokat betul-betul dia digembleng untuk bisa tadi keahlian khusus namanya bikin gugatan, bikin. Nah itu nanti kita rumuskan Pak. Keahlian khususnya apa untuk seorang advokat itu. Selesai ya itu diberikan gelar advokat. Kalau dia tetap mau menjadi magister, silahkan ikut 1 tahun lagi di program magister hukum. Tentu yang lulusan program profesi advokat akan diperhitungkan SKS-nya. Ditambah 1 tahun lagi magister ya, MH. Nah ini adalah desain ke depan. Notaris juga sama. 1 tahun dapat gelar notaris. Kalau mau jadi magister ikut 1 tahun lagi. Tapi magisternya bukan magister kenotariatan loh, ini Bapak. Tapi adalah magister hukum. Tidak ada magister kenotariatan, itu salah kamar lagi nanti. Gitu Bapak. Terus ini gelar profesi advokat. Di dalam undang-undang ini disebutkan lulusan program profesi. Jadi Ibu dan Bapak, ini lebih mudah bagi saya berbicara di depan Ibu dan Bapak karena habitatnya sama, bicara hukum. Kalau saya dibicara di tempat lain susah Pak. Ya, saya harus menjelaskan terlebih dahulu. Ini dasar hukumnya. Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi. Jadi advokat itu gelar profesi dan ada dasarnya, bukan sembarangan Pak kita. Gelar profesi diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi. Jadi memang yang bisa memberikan gelar adalah
perguruan tinggi. Gelar profesi ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama dengan organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Ini benar Bapak, konkretnya nanti. Jadi kalau Ibu dan Bapak sekarang organisasi profesi ingin menyelenggarakan program profesi advokat, silahkan cari mitranya dulu. Mitra perguruan tinggi yang menurut Mahkamah Konstitusi adalah harus berakreditasi B. Nah, nanti siapa yang mengajukan proposalnya? Yang mengajukan proposalnya ke Kemdistek itu bukan organisasi profesi, tetapi adalah perguruan tingginya. Tapi proposal itu isinya antara lain adalah misalnya mengenai desain kurikulumnya. Itu didesain bersama-sama antara perguruan tinggi dengan organisasi profesi. Sekali lagi yang paling tahu organisasi profesi, perguruan tinggi nggak tahu, tapi organisasi profesi yang paling tahu. Jadi kurikulumnya didesain bersama. Kemudian nanti proses pembelajarannya, apakah harus magang, harus apa, didesain bersama. Kemudian nanti ujiannya juga didesain bersama antara perguruan tinggi dengan organisasi profesi. Ya, bisa saja pelaksanaannya oleh organisasi profesi, tapi materi ujiannya itu didesain bersama-sama karena ujian itu adalah untuk menguji apa yang sudah ditetapkan di dalam kurikulum. Nah, dengan demikian kemitraannya antara perguruan tinggi dengan organisasi profesi itu jelas dalam bidang apa saja. Nah, perguruan tinggi berwenang memberikan gelar profesi setelah lulus ujian ini. Gelar profesi ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama dengan organisasi profesi. Gelar profesi terdiri atas ini gelar profesi, dan kalau di kedokteran ada yang disebut spesialis. Nanti ada SP apa, SP apa ya Pak Triuna, kan Ibu kan dokter. Ya. Sertifikat profesi Pak di Undang-Undang Pendidikan Tinggi merupakan pengakuan untuk melakukan praktek profesi. Itu adalah sertifikat profesi yang nanti dikeluarkan oleh organisasi profesi bersama-sama dengan perguruan tinggi. Supaya tidak ada dusta di antara kita, kalau pendidikan keadaan yang sudah menuntut, mudah-mudahan Prof. Yohanes Gunawan sama Prof. Berteni berkenan awal 2018 sudah go on, termasuk di Uninus dan Unpar di Bandung. Terima kasih, Prof. Sekali dengan yang sudah ada sekarang ini. Jadi bisa saja mata kuliah apa ya, ilmu hukum atau teori hukum itu namanya lain, tidak seperti itu. Jadi yang penting Ibu dan Bapak sekarang menentukan capaian pembelajarannya di list dari A, B, C, D, lalu nanti dikelompok-kelompokkan, lalu disusun bahan ajar. Misalnya kalau advokat itu diharapkan bisa menyusun surat gugatan dengan baik, dengan benar, yang kedap baik dari segi bahasa maupun dari segi hukum, maka supaya capaian pembelajaran ini tercapai, mahasiswa ini harus dibekali materi atau bahan ajar apa saja sih, dikumpulkan itu semua. Misalnya harus pandai bahasa hukum, harus pandai logika, itu semua dikumpulkan dulu, dan Bapak. Nah, setelah bahan ajar itu terkumpul, barulah diberi nama. Namanya berbeda tidak apa-apa, dan Bapak. Itulah nanti yang akan membedakan lulusan profesi advokat dari suatu perguruan tinggi yang satu dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain. Jadi advokat itu, calon advokat ini nanti akan memilih, saya ingin mengembangkan saya di bidang bisnis. Karena itu saya mendaftarnya ya harus di perguruan tinggi X, karena di sanalah yang capaian pembelajarannya dari dilihat dari profil lulusan adalah mengembangkan advokat di bidang hukum bisnis.
Gitu Ibu dan Bapak. Kayak gini, Pak. Nah, lalu Landscape sekarang. Oh iya. Kamu Iya. ayo. Iya. ini bukan punyanya jadi masuk. Kak, ambil. Macet. Pas saya jalan. Besok ini akan disiarkan di Bandung TV, bisa di Satu-satu sini. Terima kasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, tapi atas partisipasi, penelitian dan dedikasi 3 profesor, 1 doktor, kegiatan Radin pada hari ini sangat bermanfaat, berguna luar biasa, dan ini bergema ke seluruh tanah air. Saya yakin itu, Prof. Oleh karena itu perkenankan kami memberikan merupakan kenangan kepada 3 profesor sampai 1 doktor ini. Terima kasih. Selanjutnya kami undang juga Presiden BLC Dr. Leona dan juga Sekjen Asosiasi Dokter Hukum Indonesia Bapak Dr. Albis Yombing dan Advokat Senior Bapak Ronggur Hutagalung untuk menerima piagam sama Humas BLC Kang Anom. Kami undang ke depan. Saya persilakan kepada Pak Korwil. Korwil, mana Korwil? Yang pertama kepada Dr. Leona M. Supriyatna, Presiden BLC. Selanjutnya kepada Dr. Albis Yombing, Sekretaris Jenderal Asosiasi Dokter Hukum Indonesia. Selanjutnya kepada Dr. Ronggur Hutagalung, Advokat Senior Radin. Dan juga kepada Humas BLC Anom. Terima kasih. Nah, foto dulu. Selanjutnya foto bersama.